Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi jika pagi itu Simon menolak menuruti perintah Yesus? Pagi itu para nelayan pulang kosong. Dari sisi profesionalitas, mereka nelayan yang handal. Tetapi nampak bagi Yesus, mereka sedang membasuh jala yang kosong. Tidak ada ikan yang tersangkut di jala para nelayan yang handal itu. Aktivitas menangkap ikan sepanjang malam itu terasa sia-sia karena mereka pulang dengan jala yang kosong dan perahu yang ringan. Maka adakah perasaan lain yang lebih dominan dalam kondisi itu selain dari rasa kecewa? Pergi dengan harapan, tapi pulang dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena itu dalam kehidupanmu, saudaraku, saya dan saudara kita mudah untuk menjadi kecewa. Karena kondisi yang terjadi itu di luar ekspektasi, jauh di luar semua pengharapan kita. Kita maunya begini, kita menginginkan begini, tapi kenyataan menampakkan hal yang lain. Karena itu orang bilang, kenyataan itu seringkali menyakitkan. Saudara lihat bagaimana Simon merespon perintah Yesus. Ketika Yesus menyuruhnya, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu di situ untuk menangkap ikan. Simon tidak segera melakukannya. Dia menyampaikan argumentasi, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa." Apa yang saudara baca dari argumentasi Simon? Simon mau menyampaikan, "Guru, kami sudah melakukan usaha semaksimal mungkin. Dan pada usaha kami yang sangat-sangat maksimal itu, kami tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Sepanjang malam seluruh bagian Danau Genesaret sudah kami sisir, tapi pada semua bagian itu tidak ada seekor ikan pun di sana. Dan sekarang engkau menyuruh kami untuk menebar jala di tempat yang tadi malam kami sudah tebar di situ." Argumentasi Simon adalah argumentasi tentang ketidakmungkinan. Simon Petrus yang terbatas, dia meyakini bahwa tidak ada ikan di tempat yang Yesus tunjuk. Karena secara profesional, dia sudah keliling danau itu semalaman dan tidak ada ikan di situ. Sekarang Yesus suruh dia tebar jala di tempat yang tadi malam dia sudah tebar. Karena itu nanti lihat bagaimana Simon Petrus akhirnya tersungkur di depan Yesus dan menyebut diri sebagai orang berdosa. Kenapa dia menyebut diri sebagai orang berdosa? Karena dia meragukan perintah Yesus. Karena itu saya bertanya kembali, apa yang akan terjadi kalau pagi itu Simon menolak perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam? Saya membuat catatan pembandingan sebelum dan sesudah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, ayat 2 menulis, saat perahu itu mendarat di pantai, para nelayan itu membasuh jala kosong. Tapi nanti setelah perahu itu bertolak ke dalam, tertulis dalam ayat 6, jala mereka hampir koyak. Itu dua hal yang kontras. Dan pembandingan yang kedua, pagi itu perahu mendarat di tepi pantai dalam keadaan yang ringan. Tapi setelah perintah Yesus itu diikuti,
Perahu itu pulang dalam keadaan berat, bahkan sebelumnya hampir tenggelam karena ikan terlalu banyak. Karena itu sesungguhnya, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sesungguhnya kita ini perlu belajar terus-menerus untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita ini orang-orang yang terbatas. Kalau kita membandingkan dengan kekuasaan Tuhan, sampai kapanpun kita tetap orang-orang yang terbatas. Upaya maksimal yang kita buat itu seringkali menjadi petunjuk bahwa itulah batas kemampuan kita. Kalau dokter bilang kami sudah angkat tangan, itu batas kemampuannya. Kita perlu untuk menyadari bahwa kita punya bagian untuk kita kerjakan, tapi Tuhan juga punya bagian untuk Dia kerjakan. Saat kita sudah sampai pada batas yang maksimal, yang kita sebut sudah sangat maksimal itu, saat itulah seharusnya ruang itu terbuka untuk mempersilahkan Yesus bekerja, mengerjakan bagiannya. Sebab kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Pada batas maksimal Simon dan kawan-kawannya, mereka harus menyediakan ruang bagi Tuhan untuk mengerjakan bagiannya, untuk mengisi jala yang kosong, dan untuk memberatkan perahu yang waktu itu kembali dengan keadaan yang ringan. Itu bagian Tuhan. Karena itu jika bagian kita ada di pinggiran, ada di tepian, maka izinkanlah Tuhan menolak perahu kita lebih ke dalam. Pada bagian Tuhan itu kita akan melihat bahwa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Simon bilang tadi malam bisa tebar jala di situ. Tuhan suruh kita tebar lagi di situ. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Maka pertanyaan refleksi yang berikut adalah, Bapak Ibu, saudara-saudari, seberapa sering kita fokus pada jala yang kosong, pada perahu yang ringan, pada kondisi keuangan kita yang kosong, pada sesuatu yang terambil dari hidup kita. Seberapa sering kita berfokus pada masalah rumah tangga yang bertahun-tahun tidak dibereskan, berfokus pada sejumlah masalah, berfokus pada jala yang kosong, atau berfokus pada perahu yang nampak ringan, membatasi kita untuk melihat pada ruang-ruang rahasia Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan jasmani kita. Ada tempat yang menjadi tempat rahasia Allah, dan kita tidak punya kuasa untuk menjangkaunya. Bahwa jala yang kosong itu tanda kemalangan. Mereka tidak dapat apa-apa. Tapi supaya jala itu tidak kosong, engkau harus memberi telingamu untuk mendengar perintah Tuhan. Dan setelah engkau mendengar, engkau harus melakukannya. Supaya jala itu tidak kosong. Sebab hanya dengan menuruti perintahnya, jala Simon dan kawan-kawan yang kosong itu terisi. Dan perahu mereka untuk pelayaran yang kedua pulang dalam keadaan berat. Maka cerita kegagalan para nelayan handal hari itu untuk membawa pulang ikan, menyaksikan bagi saya dan saudara, sehandal-handalnya kita, seterampil-terampilnya kita hanya akan menjadi jala yang kosong kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Yang kita mau adalah jala yang terisi. Tapi bagaimana kemauan itu terwujud kalau kita tidak mau dengar perintah Tuhan? Apa yang akan terjadi kalau Simon menolak perintah Tuhan supaya dia menolak perahunya lebih ke dalam, keluar dari zona nyaman, dan pergi ke satu tempat yang baru,
yang Tuhan izinkan itu terjadi. Di sana ada begitu banyak ikan. Karena itu ada waktu-waktu kita bermain hanya di tepian. Bermain kita di pinggiran. Tapi ada waktu di mana kita harus bergeser lebih ke dalam. Ke tempat yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Zona nyaman kita adalah di pinggiran, menurut kita. Tapi Tuhan, kalau Dia berkenan membawamu keluar dari zona nyaman, menarikmu dari pinggiran untuk membawa lebih ke dalam, ada sesuatu yang Tuhan maksudkan. Sebab tidak mungkin Tuhan menyuruh Simon bertolak ke dalam tanpa Dia menyediakan sesuatu di situ. Dia pasti menyediakan sesuatu di situ. Tidak mungkin Dia suruh orang tua bawa anak untuk dibaptis kalau Dia tidak menjaminkan penyertaan bagi anak-anak itu. Dan tidak mungkin Tuhan menggerakkan hati Bapak Mama sekalian orang tua, secara khusus Bapak Mama saksi, untuk berdiri menyaksikan pembaptisan anakmu, kalau Tuhan tidak punya maksud dengan panggilan itu. Tadi kaum Bapak menyanyi, yang ketong mau kerja Tuhan pun kerja, itu Tuhan pun kerja, kita mau kerja Tuhan pun kerja. Karena itu kalau Tuhan suruh bertolak ke dalam, bertolak. Karena kita sudah bilang kita mau kerja, Tuhan pun kerja. Maka apa jadinya hidup kita kalau kita menolak perintah Yesus? Pada salah satu kesempatan Dia memberi perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang terjadi jika engkau menolak perintah itu? Perdamaian tidak akan pernah ada. Selamanya engkau akan hidup dalam sakit hati dan dendam karena engkau dilukai. Tapi ketika engkau mengizinkan untuk mengikuti perintah itu, mengizinkan dirimu mengikuti perintah itu, Tuhan tidak mungkin tidak punya maksud kenapa Dia suruh demikian. Maka sekali lagi mari berefleksi, apa jadinya hidup kita kalau kita menolak perintah Tuhan? Amin. Vokal grup